Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ila Fadilah. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala di lingkungan SMA Negeri 2 Cikarang Pusat. Nah, Ananda, kita akan ke materi kita, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Nah, secara harfiahnya Ananda bisa lihat eh, bahwa wawasan itu adalah cara pandang, kemudian wiyata itu adalah pendidikan, sedangkan mandala itu adalah lingkungan. Jadi secara keseluruhannya yang dinamakan dengan wawasan wiyata mandala itu adalah konsepsi atau cara pandang di mana sekolah itu sebagai kawasan atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan dan juga ketahanan sekolah, sehingga terjadi harmonisasi dan juga adanya rasa cinta terhadap sekolah itu sendiri. Nah, mengenai rasa cinta ini makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu MPLS juga merupakan bagian dari proses pengenalan supaya nantinya timbul rasa cinta terhadap SMA Negeri 2 Cikarang Pusat. Sehingga kalau sudah ada timbul rasa cinta terhadap SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, maka Ananda akan membawa SMA Negeri 2 Cikarang Pusat ini dengan baik, menjaga namanya dengan baik, baik saat Ananda ada di lingkungan SMA Negeri 2 ataupun Ananda saat berada di masyarakat. Nah, dalam wawasan Wiyata Mandala ada beberapa unsur yang akan menjadi penentu berjalannya ketahanan sekolah. Di antaranya adalah bisa dilihat oleh Ananda, yang pertama tentunya sekolah, karena sekolah itu merupakan lingkungan dari proses pembelajaran itu sendiri. Kebetulan di SMA Negeri 2 Cikarang Pusat ini luas ya, cukup luas, sehingga Ananda akan sangat leluasa untuk melakukan berbagai aktivitas, baik pembelajaran di kelas ataupun untuk melakukan kegiatan-kegiatan eskul. Kemudian juga berikutnya adalah kepala sekolah di sini memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan sebuah sekolah. Warga sekolah berikutnya ya, warga sekolah baik saat ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Karena ketika Ananda semua menghormati orang tua atau guru, itu insya Allah kehidupan Ananda akan terberkahi. Dan juga ketika itu terjadi, maka ketahanan sekolah akan berjalan dengan lancar. Kemudian berikutnya guru dan orang tua. Nah, di sini guru dan orang tua ini harus terjalin kerjasama yang baik, karena dua-duanya sama ya posisinya. Kalau orang tua di rumah sebagai orang tua saat kalian ada di rumah, dan guru itu adalah orang tua kedua kalian, orang tua kalian saat berada di sekolah atau saat proses pembelajaran. Sehingga di sini kerjasama antara orang tua dengan guru ini akan menjadi penentu untuk terciptanya ketahanan sekolah. Nah, dan yang terakhir di sini sekolah, karena sekolah itu merupakan bagian dari masyarakat setempat, maka hubungan antara sekolah dengan masyarakat juga harus terjalin dengan baik, sehingga ada keserasian dan nantinya ketahanan sekolah itu akan semakin tangguh. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai sekolah dan fungsinya. Sebelum ke fungsinya, Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi mengenai sekolah. Katakanlah ada seorang anak, dia itu ingin menuju ke kota A. Nah, saat di perjalanan akan menuju ke kota A,
anak ini bertemu dengan seorang kakek tua. Kemudian anak ini bertanya kepada kakek tersebut, kemanakah arah menuju ke kota A. Kemudian kakek itu pun memberikan arahannya bahwa menuju kota A itu berjalan saja terus, kemudian nanti akan menemui sebuah sungai. Di sungai itu ambil sebanyak-banyaknya yang bisa diambil karena akan sangat bermanfaat. Setelah itu nanti akan bertemu dengan kota A. Kemudian anak ini berjalan mengikuti arahan yang diberikan oleh kakek tadi. Saat dia berjalan, betul dia menemui sebuah sungai. Saat dia mengarungi sungai tersebut, dia teringat kata-kata kakek bahwa dia dianjurkan untuk mengambil sebanyak-banyaknya hal-hal yang akan bermanfaat bagi dia. Walaupun pada saat itu anak ini belum tahu manfaat yang dia ambil dari apa yang dia kumpulkan itu apa, tapi dia ambil saja. Kemudian sampailah dia di tepian dan hari sudah gelap ya, sudah malam, sehingga anak ini karena capek dan tertidur. Keesokan harinya saat matahari terbit, anak ini terbangun. Kemudian dia teringat, oh saya membawa sesuatu dari sungai sesuai arahan kakek tersebut. Ketika dia keluarkan, ternyata isinya adalah emas dan berlian. Nah, itulah Ananda semua ilustrasi sekolah. Orang tua Ananda, guru sering mengatakan belajarlah yang sungguh-sungguh, cari ilmu sebanyak-banyaknya, karena itu akan menjadi emas dan berlian bagi Ananda di kemudian hari. Nah, itu ilustrasi mengenai sekolah. Nah, sekolah itu seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa adalah tempat penyelenggaraan pendidikan yang mana di dalamnya Ananda akan mendapatkan pembinaan dan pengembangan mengenai iptek, kepribadian, kemudian hubungan antar sesama dan juga dalam beribadah, serta kemampuan berkarya. Kemudian prinsip sekolah, sini Ananda bisa lihat yang pertama bahwa sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup, tentunya dengan berbagai pengetahuan, pengembangan kepribadian, dan juga berbagai keterampilan. Kemudian berikutnya, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Beda ya Ananda, ketika Ananda belajar otodidak dengan belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah, ini jadi satu hal yang patutnya kita syukuri. Kemudian berikutnya, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata, bahwa di SMA Negeri 2 Cikarang Pusat kita memberikan peluang seluas-luasnya bagi Ananda, baik itu untuk bersaing dalam berbagai perlombaan, kemudian juga dalam organisasi, ataupun nanti ketika Ananda ingin ke jenjang berikutnya ya, masuk universitas melalui SNMPTN. Semuanya dibuka peluang selebar-lebarnya untuk Ananda semua, tinggal Ananda menyiapkan diri untuk bisa memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian berikutnya, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa, yang mana ini ditunjang dengan diadakannya berbagai eskul yang ada di SMA Negeri 2 Cikarang Pusat. Nanti mungkin di akhir MPLS ya akan ada presentasinya, dan silahkan Ananda ikuti untuk mengembangkan bakat Ananda. Nah, untuk prinsip-prinsip yang lainnya bisa Ananda pelajari ya. Berikutnya itu ada di slide-nya. Nah, tadi itu fungsi dan prinsip sekolah. Nah, yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan sekolah itu adalah yang pertama adalah menjadikan sekolah sebagai ajang promosi yang tidak berhubungannya dengan pendidikan. Kemudian juga sekolah merupakan lingkungan bebas rokok.
Jadi Ananda tidak diperbolehkan merokok di lingkungan sekolah. Nah, untuk merokok saja tidak boleh, apalagi untuk hal-hal yang lebih berat ya daripada rokok itu sendiri. Dan juga tidak boleh menjadikan sekolah sebagai penyebaran aliran sesat, kampanye, syuting film juga tidak boleh kalau tanpa seizin pemerintah daerah, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif bagi sekolah. Berikut beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Cikarang Pusat. Kami belajar SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, senantiasa belajar dengan penuh sukacita. Kami belajar SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, meningkatkan akhlak mulia sebagai cerminan bangsa. Seiring era globalisasi, siap terapkan teknologi informasi, tekun belajar berjiwa mandiri. Kami siap untuk membangun negeri. Kami siap untuk membangun negeri. Kami belajar SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, meningkatkan akhlak mulia sebagai cerminan bangsa. Itulah beberapa penggalan kegiatan ya. Berikutnya adalah penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Pada dasarnya kita ingin mewujudkan ketahanan sekolah, di mana sekolah itu menjadi sekolah yang tangguh, dihormati, sekaligus juga dicintai. Nah, untuk mewujudkan ini, maka kita buatlah langkah-langkah penataan Wiyata Mandala. Di sini kita lihat, Ananda juga bisa melihat di slide-nya. Pada dasarnya yang kita butuhkan itu adalah kekompakan, Ananda. Ya, pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu memang ada betulnya. Kekompakan itu menjadi satu kunci atau satu modal utama dalam mencapai kesuksesan. Untuk menciptakan kekompakan tadi, maka harus ditingkatkan koordinasi dan konsolidasi baik sesama warga sekolah ataupun dengan komite dan juga keamanan setempat. Berikutnya adalah mengenai melaksanakan tata tertib sekolah dan juga penyuluhan pembinaan kesadaran hukum. Nah, ini mengenai nilai dan norma, mungkin sering Ananda dengar ya. Jadi nilai itu adalah cita-cita keadaan ideal yang kita inginkan, seperti tadi ketahanan sekolah tadi. Kemudian aturan itu adalah cara untuk mencapai nilai yang sudah tadi kita tentukan. Jadi terhadap nilai dan norma itu, Ananda, terutama aturan ya, Ananda jangan alergi, karena memang aturan itu justru adalah alat untuk mencapai nilai, gitu ya. Nah, ini bisa dicapai dengan melakukan pembudayaan ya, pembudayaan mengenai kesadaran hukum. Seperti kita tahu, batu saja yang keras itu kalau kena air hujan tuh bisa berlubang ya, Ananda. Maka segala hal dalam kehidupan ini akan bisa kalau kita terbiasa. Makanya kita mulai dari diri kita sendiri, mari kita wujudkan kesadaran hukum kita. Sehingga SMA Negeri 2 Cikarang Pusat ini akan menjadi SMA yang tangguh, dihormati, sekaligus dicintai. Nah, berikutnya adalah mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Ini ada dua cara, yaitu preventif dan juga represif. Nah, yang pertama, tahapan preventif ini adalah tahapan pencegahan.
Makanya di sini, kegiatan-kegiatan yang diarahkan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke penyadaran penyadaran akan hukum, penyadaran akan aturan, seperti dibahas sebelumnya bahwa ketika kita memakai helm itu sebetulnya untuk keselamatan diri sendiri, ketika memakai masker itu juga sebetulnya untuk keselamatan diri sendiri, ketika kita berdisiplin juga itu sebetulnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi pemahaman itu, ketika sudah terbangun maka akan mewujudkan budaya sadar akan hukum, sehingga akan tercipta yang namanya keadaan ideal, yaitu keadaan yang sesuai dengan nilai dan norma. Nah, seandainya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya, preventif itu tidak bisa, membuat, baik warga sekolah ataupun masyarakat secara luas untuk berperilaku sesuai idealnya, sesuai dengan nilai dan norma, maka dilakukanlah langkah represif. Represif ini adalah langkah suatu keadaan ideal, kan ini kalau diibaratkan seperti, jalan lurus ya. Nah, ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan itu seperti menyimpang, berbelok. Nah, represif ini adalah segala kegiatan, segala tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan penyimpangan atau pelanggaran tadi supaya kembali lagi kepada keadaan yang ideal atau sesuai dengan nilai dan Pertama norma. adalah tahap preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Hal-hal yang dilakukan adalah dengan memelihara kebersihan, ketertiban, supaya ananda di sekolah itu bisa nyaman dan juga bisa menyenangkan proses pembelajarannya. Kemudian menciptakan suasana yang harmonis antara pendidik, staf tata usaha, dan juga siswa serta pihak masyarakat lainnya di sekitaran sekolah. Kemudian melakukan pengawasan-pengawasan, menghilangkan berbagai bentuk kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Kemudian juga mengadakan atau meningkatkan berbagai kegiatan eskul dan juga perlombaan-perlombaan. Nah, kami berharap dengan tahapan preventif ini keadaan ideal itu sudah bisa kita wujudkan ya. Sekali lagi, hanya saja ketika terjadi pelanggaran maka akan dilakukan tahapan represif, yaitu tahapan untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib. Upayanya itu adalah pertama, mendalami bentuk-bentuk pelanggarannya, kemudian mendatangkan atau mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, kemudian juga berkoordinasi dengan pihak keamanan, memastikan permasalahannya seperti apa. Kalau pelanggarannya mengenai perselisihan, maka langkah yang dilakukan adalah mendamaikan para pihak yang berselisih, kemudian juga memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Terakhir, Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 2 Cikarang Pusat. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita wujudkan SMA Negeri 2 Cikarang Pusat menjadi SMA yang tangguh, dihormati, sekaligus dicintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami belajar SMA Negeri 2 Cikarang Pusat. Senantiasa